Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Amalina Putri Syahira saya sendiri, Ahmad Fadilah Maulana, dan Muhammad Ilmi, serta Ahmad Rogib Sahal. Kami ingin memaparkan hasil kerja makalah kami yang berjudul Perikatan dalam Hukum Islam. Yang pertama, konsep dan sumber perikatan dalam hukum barat. Yang kedua, istilah dan konsep perikatan dalam hukum Islam. Yang ketiga, macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Yang keempat, apa sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu konsep dan sumber perikatan dalam hukum barat. Sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini adalah bersumber dari tradisi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat yang merupakan tiga sistem hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Tradisi sistem hukum Indonesia yang berhukum secara sistem campuran menimbulkan persoalan tersendiri. Karena hal tersebut disebabkan karena menggabungkan berbagai tradisi sistem hukum seperti sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat dalam satu sistem hukum. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki substansi dan karakteristik yang berbeda. Sistem hukum adat dibangun dari tradisi kerakyatan bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat sektarian yang sangat sulit diterapkan secara umum seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Indonesia yang beragam suku, adat, istiadat, dan kebudayaan, dan semakin mendapat tantangan di masa modernisasi saat ini. Ya baik, di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi. Yang selanjutnya B, istilah dan konsep perikatan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan atau verbum tennis. Di sini istilah akad untuk menyebut perjanjian, overeenkomst. Istilah terakhir yaitu akad. Sebenarnya adalah istilah yang cukup tua, digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama yaitu iltizam merupakan istilah baru untuk menyebutkan perikatan secara umum dalam pengertian bahwa perikatan secara keseluruhan pada zaman modern disebut dengan istilah iltizam atau perikatan. Ya, dengan konsep perikatan ini yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan, semisal memberikan sesuatu ataupun perjanjian lain, maka para pihak tersebut sudah mengikat diri kepada orang lain untuk melakukan yang mereka perjanjikan. Dalam kalimat lain, antara keduanya terbentuk sebuah ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ya, mungkin itu saja dari materi yang kedua, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam. Sumber-sumber perikatan bisa bermakna dua, yaitu sebagai sebab terjadinya perikatan dan landasan hukum perikatan. Menurut Anwar, dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan. Apabila ada sebuah sebab perikatan yang terjadi, maka perikatan akan terbentuk. Adapun sumber-sumber sebagai sebab perikatan di Indonesia ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, yaitu perjanjian, maupun karena undang-undang. Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan lagi menjadi undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang.
Perikatan yang lahir dalam undang-undang adalah perikatan yang wajib di dalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang. Adapun hadis yang sesuai dengan sumber pertama, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsinya yang berbunyi, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatannya keduanya. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang berbunyi, janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. Adapun hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, orang yang mampu membayar hutang, haram atasnya melalaikan hutangnya. Maka apabila salah seorang di antara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima asal yang lain itu mampu membayar. Berikutnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa saja yang melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangannya dan waktu tertentu. Berikutnya yaitu hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Majah, Tabrani dan Tirmizi yang bunyinya, berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya. Mungkin cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Maulana. Saya akan melanjutkan presentasi di bagian C, yaitu macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Menurut Profesor Dr. Samsul Anwar, hukum perikatan syariah dilihat dari segi kaitan dengan objeknya. Dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama perikatan utang atau al-iltizam i'ad-dain. Perikatan yaitu adalah perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal atau misli. Kunci utamanya dalam memahami konsep utang adalah hukum Islam bahwa uang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam zimmah atau tanggungan seseorang. Contohnya adalah kesanggupan pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang atau kesanggupan seseorang tukang mebel dalam pesanan seorang pelanggan. Kedua, perikatan benda atau al-iltizam i'al-ain. Maksudnya adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya sendiri atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah kepada seseorang atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan atau menitipkan barang tertentu. Yaitu selanjutnya yang ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu, yaitu al-iltizam bi al-amal, merupakan suatu hubungan hukum antar dua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah akad istisna dan ijarah. Perjanjian-perjanjian ini lebih dikenal dengan perjanjian perburuan. Secara umum, perjanjian kerja adalah perjanjian yang didasarkan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mohon maaf, hidung saya gatal. Keempat, perikatan menjamin atau al-iltizam bi at-tawtsik, yaitu suatu perkataan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan. Maksudnya adalah pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya, A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad kafalah, yaitu penanggungan. Sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.